Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Ahmad Fadar Rasidi, saya dari kelas Teknologi 1, nomor pokok mahasiswa saya 2004290016. Nah, di sini dari praktikum pertanian organik ingin membuat video yang mana kita akan memberikan pemahaman terkait pertanian organik nantinya kepada warga-warga sekitar. Nah, di sini nantinya kita butuh 5 audiens. Nah, bagaimana sosialisasi atau penyuluhan yang kita sampaikan nanti? Lanjut ke video sebelah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya Ahmad Fadar Rasidi, nomor pokok mahasiswa saya 2004290016. Saya dari kelas Agroteknologi 1. Nah, di sini kita dari praktikum pertanian organik ingin membuat tugas video yang berdurasi kurang lebih 5 menit. Nah, di sini cara mainnya kita membuat video memiliki 5 audiens, itu nanti kita ambil dari warga sekitar ataupun warga petani ataupun bebas pekerjaannya. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit pengetahuan terkait pertanian organik ataupun seputar dan sekitarnya. Nah, jadi sebelumnya saya terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian telah berkenan untuk bergabung untuk memenuhi tugas video saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah di sini kan sering sih kita bosannya bertani itu kita menggunakan pupuk yang kemasan gitu. Nah, itu tanpa kita sadari itu merupakan pupuk buatan. Nah, gitu. Jadi bukan berarti pupuk buatan itu tidak memiliki efektivitas terkait pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman seperti itu. Nah, jadi itu juga perlu kita gunakan. Nah, jadi kan selama ini kan pengetahuan kita terkait tentang pupuk itu hanya sekedar pupuk buatan gitu, pupuk urea, NPK dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi di sini kita memiliki waktu untuk memberikan sedikit pengetahuan terkait pertanian organik. Nah, apa sih pengertian pertanian organik itu Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi di sini pertanian organik itu merupakan sistem pertanian yang mana menggunakan seluruh rangkaian tata caranya itu menggunakan bahan-bahan organik Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk dari penggunaan pupuknya, insektisida, fungisida dan herbisidanya. Semuanya itu menggunakan bahan-bahan dari dasarnya organik Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kan apa saja sih yang sering kita gunakan? Nah, itu tadi kita dalam kehidupan sehari-hari pertanian organik itu juga sering kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama ibu-ibu ini lagi musim bunga kan, ya, sering kita mencari kompos dari batang-batang sawit yang telah mengalami pelapukan seperti itu. Nah, itu juga termasuk sistem pertanian organik seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebenarnya pertanian organik ini sudah lama diterapkan. Nah, kurang lebih itu pada tahun 1930 sampai 1940 itu lagi marah-marahnya. Karena pada saat itu masyarakat masih memiliki atau memiliki pengetahuan itu hanya memakai pupuk sintetis saja atau pupuk buatan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini saya selaku mahasiswa untuk menggerakkan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini kita memberikan sedikit pemahaman terkait apa sih pertanian organik. Nah, jadi kita apa-apa itu kita menggunakan bahan-bahan organik itu Bapak Ibu sekalian, karena ada keuntungan lain dari kita menggunakan sistem pertanian organik tersebut, karena di antara lainnya itu kita dapat menghemat biaya Bapak Ibu sekalian. Contohnya kan kita dapat mengolah sendiri. Contohnya kita memiliki sampah-sampah organik di rumah kita seperti itu, kita dapat mengolahnya sendiri dan kita dapat menggunakan sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini banyak orang yang bisa menerapkan pertanian organik itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Contohnya ketika bapak-bapak ataupun teman-teman Bapak Ibu sekalian itu pernah ada yang nanam hidroponik. Nah, itu juga termasuk sistem pertanian organik yang mana kita menggunakan media air gitu kan. Jadi termasuk media organik seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kan itu kan ada kangkung, ada pakcoy, bayam dan lain-lain sebagainya macamnya. Nah, jadi di sini maksudnya goals atau tujuannya kita memberikan pemahaman terkait sistem pertanian organik itu agar kita lebih terjaga lingkungannya dan terhindar dari residu pestisida, yang mana residu pestisida itu tanaman kita Bapak Ibu sekalian itu masih banyak di daun-daunnya itu ada masih lengket pupuk-pupuk buatan seperti Bapak Ibu sekalian. Itu jika kita konsumsi dan jika kita tidak pandai mengolahnya itu akan menjadi timbulnya penyakit bagi kita Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat sedikit saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait pemahaman terkait materi pertanian organik tersebut. Nah, mungkin selanjutnya kita sama-sama bisa menerapkan pertanian organik itu di sekitar rumah kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih atas waktunya.
Dari sini langsung saja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.